Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa yashur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin, kita kembali mengucap puji dan syukur kepada Allah di pagi yang mulia ini di Masjid An-Nur lingkungan 8 dalam bidang penyambungan. Mudah-mudahan kita selalu terpaut di rumah Allah, suatu nikmat yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dibayar dengan emas dan perak, dengan dolar dan pound sterling dan lain-lain sebagainya. Nikmat di pagi hari berada di rumah Allah. Kita sudah dipanggil dan kita selalu dipanggil dan kita merasa terpanggil. Alhamdulillah. Selawat dan dari salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti biasa kita duduk sejenak bersama kalamullah. Kalamullah yang kita dengar dalam salat. Kemarin kita bersama surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita bersama surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ini patutnya dibaca tiap hari atau tiap malam. Yang dikatakan juga sebagai surah penyelamat. Surah penyelamat Al-Munjiyah yang menyelamat orang pun dari azab kubur. Banyak hadisnya, banyak juga kisah-kisah salihin yang terkait dengan kehebatan surah Al-Muluk. Tadi kita baca separuh saja. Surah Muluk sebenarnya 30 ayat. Tadi dibaca 15 ayat saja. Jarang masjid yang bacanya. Tapi waktu saya di Malaysia, ada sebagian masjid dibacanya semuanya surah Muluk 30 ayat. Alhamdulillah. Di sini banyak peringatan penting yang perlu kita lihat, kita dengar, kita ikuti. Pertama, bahwa ahlun nar, di sini ada cerita ahlun nar, ada juga cerita ahlul jannah. Cerita ahlun nar mulai dari ayat 7 sampai ayat 11. Cerita ahli neraka. Katanya di sini, kullama iza ulqu fiha sami'u la syaiqa wa yatafun. Ketika penduduk neraka dicampakkan, ulqu, dicampakkan saja, dilemparkan ke dalam neraka, terdengar suaranya, suara jatuhnya orang ke dalam neraka dan suara nyalanya api neraka itu. Ibarat air menggelegak. Kemudian pas sudah berada dalam neraka ditanya oleh petugas di sana. Sa'alahum khazanatuha. Ditanya oleh petugas, apa yang ditanya? Alam ya'tikum nazir. Pendek ya? Alam ya'tikum nazir. Kamu masuk neraka ini, kamu kenapa masuk neraka? Tidakkah sampai peringatan kepada kalian dulu di dunia? Kalian belum menerima peringatan lagi? Kalian belum mendengar peringatan? Kenapa sampai ke sini? Sampai tercampak ke neraka? Dilemparkan ke dalam neraka? Tidak ada warning. Nazir, pembawa peringatan. Artinya Nabi. Peringatan dibawa Nabi. Kalau sesudah Nabi, ulama lah. Sesudah Nabi pergi, itu kerja ulama, memperingati umat.
Tidak ada peringatan sampai ke telinga kalian? Dijawab oleh Al-Nar, qalu bala. Ada sampai. Qad ja'ana nadhir, sampai khutbah didengar, ceramah didengar, ini didengar. Apalagi sekarang media banyak pilihan. Tapi di sini dia bilang, benar, kami mendustainya. Wa qulna ma nazzalna min syai'. Kami berkata, kami merespon, kami tidak percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah itu. In antum illa fi dhalalin kabir. Malah dikatakannya pembawa berita itu, pembawa wahyu itu sesat yang jauh. Seterusnya dilanjutkan di sini ayat 10. Qalu law kunna nasma'. Penduduk neraka menjelaskan lagi lebih daripada apa yang ditanya. Panjang jawaban daripada pertanyaan. Law kunna nasma'u aw naqilu. Kalau kami mendengar dengan baik dulu di dunia dan kami fikirkan yang kami dengar itu dengan baik, kami dengar dan berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkinlah masuk ke neraka. Nah, jadi mana silapnya? Tidak mau mendengar, tidak mau berfikir. Silapnya tidak mau mendengar dan tidak mau berfikir. Sampai ayat 10. Ayat 11. Fa'tarafu bizambihim. Mereka mengaku dosanya sendiri. Di sana baru menginsafi dan mengakui dosanya. Di sana baru sadar. Kalau kata orang Sumber, tercucuk hidung beraya mato katanya. Tercucuk hidungnya berluar air matanya. Kalau kata orang Malaysia, orang Melayu, tak antuk baru Kanada. Terlanjur baru ingat. Sekarang tidak mau ingat dan tidak mau diperingati. Ini kisah Al-Nar. Kemudian ayat 12 sesudahnya, satu ayat saja, tidak panjang ceritanya ya. Satu ayat dalam satu baris. Ini solusi, ini pilihan. Tadi masalah, ini pilihan. Dalam Quran, dari awal sampai akhir, ini masalah, ini solusi. Ini masalah, ini solusi. Kadang-kadang solusi dulu, kemudian bermasalah. Supaya kita pandai mencari jalan keluar. Mencari jalan yang terbaik. Ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang beriman yang selalu takut kepada Rabb. Takut kepada Rabb, kepada Allah bil ghaib, dia tidak nampak. Allah tidak nampak di matanya, tapi nampak di hatinya. Takut selalu kepada Allah. Bila azan berkumandang, oh ini panggilan Allah ini, saya mesti datang. Tidak mungkin saya tak datang. Tidak mungkin saya tak datang. Karena Nabi Muhammad zaman dulu memanggil nama-nama orang yang tak datang sembahyang subuh. Sesudah sholat, baginda berdiri, dipanggilnya asyahidun fulan. Si fulan ada tadi enggak? Yang ditanya Nabi itu jelasnya tak datang. Kalau yang datang tidak ditanya. Kata sahabat, tidak ada. Tanya lagi, asyahidun fulan. Si fulan ada tadi? Tidak ada, kata sahabat. Kata Rasulullah apa? Orang yang terjangkit virus nifaq. Susah nak datang sembahyang subuh dan sembahyang isya katanya. Orang yang terjangkit virus nifaq, sifat munafik. Susah nak datang sembahyang isya dan sembahyang subuh. Jelas Rasulullah Nabi di dalam hadis dan hadis lain banyak lagi yang senada dengan ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang selalu takut kepada Allah. Allah itu tidak nampak di matanya, tapi hatinya melihat.
Siapa ngasih saya sehat, ngasih saya tenaga, ngasih saya akal, ngasih saya pikiran, ngasih saya emosi, mengasih saya qalb, mengasih saya nafsu, mengasih saya jiwa, mengasih saya bumi tempat tinggal, oksigen yang dihirup, bumi tempat mencari nafkah, bumi tempat beraktivitas, dikasihnya di siang hari lampu matahari, malam hari gelap supaya kita istirahat. Siapa mengasihnya? Siapa mengaturnya? Rabbul Alamin. Yang kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kadang baca Alhamdulillah tidak paham dia. Dibacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin tidak sampai ke sana pikirannya. Kadang-kadang di lidah saja. Hatinya bermasalah. Ada ayat dalam surah Al-Hajj, orang itu katanya mata kepalanya bagus, tapi mata hatinya bermasalah. Ayat dalam surah Al-Hajj, fa innahum la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ayat 46 halaman 337. Ayat 46 surah Al-Hajj, ayat 46 halaman 337. Fa innaha la ta'mal absar. Orang itu bukan mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi kalbunya yang buta. Hati tidak diurus. Macam mana kalau hati tidak diurus? Body, fisik kalau tidak diurus, tentu ada masalah. Kalbu juga, bahkan kalbu lebih sensitif lagi. Hati lebih sensitif, kalbu lebih sensitif. Sensitivitasnya tinggi daripada body ataupun fisik. Jadi innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang ada rasa khasyah, takut kepada Allah, takut yang baik ya. Takut yang baik, takut itu ada yang dua, ada takut yang tak baik, ada takut yang baik. Takut yang tak baik macam takut kepada penyakit, takut kepada kesusahan hidup, takut kemiskinan, takut kalajengking, lipan, ular, singa, harimau. Itu takut. Takut yang kita bisa menjauhinya. Kalau takut kepada Allah, kita mendekati Allah, kita mencintainya, menyayanginya. Maka dalam doa dikatakan, ya Allah, limpahkanlah kepada kami manisnya rasa cinta kepadamu. Allah maksim lana min khasyatika ma tahum bihi bainana wa baina maksiatik. Banyak lagi doa cinta, doa takut yang ada dalam hadis Nabi. Orang itu kalau takut kepada Allah, yakhshawna rabbahum, kalau dia takut kepada Allah bil ghaib, Allah yang tidak nampak di matanya, hatinya 24 jam melihat Allah, lahum maghfirah. Allah ampuni dosanya. Allah tidak mikirkan, tidak menghitung dosanya lagi. Allah memaafkannya, Allah mengabaikannya. Karena kalau orang itu takut kepada Allah, dia akan ke masjid. Dia akan ke masjid. Ke masjid dia berada di masjid, malaikat mendoakannya. Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaih, ya Allah terima katanya. 3 in 1, 3 dalam 1. Kerahmatan, keampunan, dan taubat. Doa malaikat dalam hadis sahih bagi orang yang berada di rumah Allah. Subhanallah. Wa ajrun kabir. Orang itu akan diberi keampunan dan diberi ajrun kabir, al-jannah. Akan dapat jannah. Dijamin dalam Quran, kalau ada rasa takut kepada Allah, dosa akan diampuni dan jannah, surganya Allah menanti. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.